kuasa hukumnya mana? Sudah dua ya. Jalan dulu Bang. Bagaimana polisi, ya, Bareskrim, lapor forensik itu memiliki deretan catatan manipulasi. Jadi kalau kasus ijazah Joko Widodo ini mengatakan bahwa hasil lapor forensik itu sudah final, salah besar. Catatan manipulasi itu sangat bau. Dan hari ini di Pengadilan Negeri sudah bergulir dua perkara sekaligus. Yang pertama di Pengadilan Negeri Surakarta yang digugat oleh Pak Dr. Muhammad Taufik. Yang kedua ada di Pengadilan Negeri Sleman. Artinya semestinya kalau kita mau ya fokus kepada penegakan hukum dan menghormati kaidah hukum, penyidik ya harus menghormati Perma nomor 1 tahun 1956, di mana jika ada perkara berdata beririsan dengan apa yang mereka anggap ada perkara pidana, ya di hold dulu, ya dihentikan dulu perkara penyelidikannya dan fokus menunggu putusan pengadilan perdata hingga memiliki kekuatan hukum yang tetap. Klarifikasi hari ini bukan hanya klarifikasi dari yang dipanggil yaitu Dr. Rismond, tetapi Dr. Rismond juga bisa meminta klarifikasi dari pihak penyelidik tentang apa maksudnya masuknya dua pasal ini. Gitu. Tuduhannya bahwa dua pasal ini adalah memanipulasi dokumen, tetapi ternyata di dalam pengaduan pun ada manipulasi pasal-pasal. Dalam rangka memenuhi panggilan klarifikasi dari Polda Metro Jaya terkait tanggal kejadian katanya 26 Maret 2025 di Jakarta Selatan, yang saya sendiri pun belum tahu ya, karena saya tidak berada di tempat pada tanggal itu. Ya. Kalau boleh tahu, ini surat panggilan ini sampai ke Bang Rismond hari apa ya kemarin ya? Tanggal berapa ya? Tanggal 20 kemarin. Tetapi itu pun alamatnya salah. Akhirnya pihak paket menelpon saya. Dan saya tanyakan ke pihak paket, taunya dari siapa nomor telepon saya? Ternyata dari pengirim Polda Metro Jaya. Nah, sangat disayangkan, harusnya kan ke berbagai pihak yang dipanggil itu kan memberikan PDF ke WA, tapi kok saya spesial sendiri ya? Nomor HP saya mereka tahu, tapi mau ngirim PDF-nya juga nggak mau gitu loh, gitu Mas. Dan panggilan satu dua sekaligus kalau nggak salah? Iya, sekaligus. Iya tuh? Iya. Sekaligus dalam panggilan itu ternyata saya tanggal 15 Mei sudah dipanggil, katanya. Iya, jadi ada dua surat sekaligus. Sekaligus ya. Gitu loh. Jadi iya, undangan. Surat rasanya nggak enak juga ya kalau dipanggil Polda ya. Ya, undangan ya? Undangan Pak. Klarifikasi. Polda ya undangan. Gitu Bang. Kalau sifatnya undangan kan sebenarnya boleh dihadiri dan boleh tidak ya Bang Rismond ya. Apa pertimbangannya Bang Rismond hadir pada hari ini Pak? Karena nanti dideskripsikan mangkir-mangkir. Gitu. Kita harus melawan deskripsi di media bahwa kita tidak mangkir gitu loh. Makanya Pak Jokowi jangan mangkir pada saat mediasi di Pengadilan Negeri Surakarta. Kami saja berani datang jauh-jauh. Bapak rumahnya di mana? Di Solo, ke Pengadilan Negeri Solo, kenapa nggak datang gitu loh Pak Jokowi? Ya, ngomong-ngomong soal Pak Jokowi itu menyambung kan. Kemarin kita tahu hasil dari Mabes Polri terkait ijazahnya Pak Jokowi, konon katanya identik nih Bang Rismond. Nah, apa tanggapannya Bang Rismond? Kalau identik dengan identik tidak menjawab keaslian. Kalau keaslian itu lebih kepada ilmu bahan ya. Ilmu bahan. Jadi keotentikan itu harus menjawab identifikasi terhadap bahan dari ijazah maupun lembar pengesahan skripsi yang kita nyatakan bahwa itu 11.000 triliun palsu kan. Nah, uji identik kemarin itu juga tidak menjelaskan nama metode, prosedur melakukan metode itu, terus variabel keluarannya, hanya disebutkan identik saja. Nah, itu kualitatif. Kalau dia SCI ya, Scientific Crime Investigation, maka dia harus berbicara tentang variabel keluaran, terutama outputnya itu harus merupakan ya, yang paling umum adalah persentase kecocokan
persentase keidentikan, bukan identik seolah-olah nanti harus 100% identik, padahal harus precise, harus objektif. Maka kalau objektif, penelitian itu ya harus menyebutkan nama metode, nama prosedur maupun keluarannya, supaya kalau kita minta diuji di lembaga yang lain ya atau di lembaga independen yang lain, baik dalam maupun luar negeri, maka hasil itu bisa kita komparasi, kita lakukan perbandingan. Nah, terutama pada lembar pengesahan skripsi, ya, lembar pengesahan skripsi itu kan disebutkan hanya diraba, terus dirasakan cekungan, terus langsung disimpulkan menandakan bahwa itu produk dari hand press atau letter press. Padahal, ya, cekungan itu bisa dilakukan dengan secara digital, apa yang dikenal dengan digital embossing. Ya, ketebalan tinta bisa membuat cekungan yang di sisi kiri misalnya tebal, sisi kanan tipis, maka ketika kita raba itu juga cekungan. Jadi bagaimana mungkin dengan hanya meraba, ya, maka langsung disimpulkan itu cekungan dan menandakan bahwa cetakan tersebut, lembar pengesahan skripsi itu produk dari hand press atau letter press. Nah, ini kesimpulan yang prematur. Karena apa? Karena menggunakan indera perasa. Indera perasa itu subjektif, ya. Indera perasa tangan orang lain berbeda-beda, ya. Maka itu tidak saintifik. Kalau saintifik, maka dia harus dapat diulangi oleh peneliti lain dan hasilnya harus konvergen. Gitu, Bang. Oke, saran Bang Rismon Mabes yang kemarin sudah mengeluarkan itu apa, Bang? Sarannya? Ya, Mabes Polri harus lebih transparan, makanya kita minta untuk gelar lewat tim TPUA ya kemarin untuk melakukan gelar perkara khusus, di mana sejumlah pihak termasuk dari TPUA dan juga kami maupun ahli independen, ahli dari Mabes Polri itu dilibatkan semua untuk melihat semua dokumen-dokumen itu. Kalau kemarin kan pengumuman Dirtipidum sepihak ya, dalam arti apa? Objek-objek yang diteliti yang katanya berkas-berkas yang disita dari SMPP 40 maupun dari UGM itu nggak dihadirkan di meja mereka, hanya versi digital dan itu beberapa, gitu loh. Nah, kalau kita analisa nanti versi digitalnya, nanti mereka komplain lagi. Padahal harusnya mereka sajikan itu semua, termasuk ijazah yang versi analog, versi fisik dari Pak Jokowi, harus dipegang oleh Dirtipidumnya dan semua berkas itu. Karena apa? Kalau dari analisa visual yang ditampilkan oleh Dirtipidum di proyektor itu, kita bisa lihat bahwa ada yang kuning, ada yang putih. Itu kan kalau secara kimia, senyawa kimianya ada lignin namanya. Kalau lignin yang tinggi, itu menandakan versi kertas yang tua. Gitu loh. Nah, kalau versi kertas yang muda, itu ada brighternya, optical brighter, pencerah. Makanya ya kertas modern itu lebih cerah, lebih terang daripada yang versi tua. Jadi secara visual saja itu yang putih-putih itu sangat susah untuk dipercaya bahwa itu usia kertas 40 tahun. Versi 85 ke bawah kan 40 tahun lebih. Nah, inilah yang menjadi keraguan publik ya, bagaimana kertas dengan kecerahan yang sangat bagus itu diklaim adalah identik dengan berkas-berkas lain yang seusia 40 tahun. Begitu. Jadi pelajaran kita bahwa versi kebenaran ilmiah dari Bareskrim itu sepihak ya. Karena Bareskrim tidak memiliki otoritas kebenaran absolut terhadap kebenaran ilmiah. Kita belajar dari kasus, saya terangkan dulu. Kasus Jessica Wongso. Ya, bahwa Bareskrim ya, Laboratorium Komputer Forensik Bareskrim Polri itulah yang merekayasa kasus, merekayasa barang bukti digital, menggunakan software gratisan, eWriteSoft dan FreeMake. Itu bisa di-download gratis untuk mengotak-atik lebar video, lebar dan tinggi video. Jadi ketika di zoom itu menjadi kabur, sehingga menggiring interpretasi hakim untuk menguatkan rekayasa mereka. Padahal keluaran dari resolusi dari video DVR TeleView FD161S itu 1920 x 1080 pixel, artinya 2 juta pixel per frame.
Jadi kalau di zoom sampai 50 meter pun pergerakan objek itu masih dapat diidentifikasi. Nah, kalau kemarin antara video CCTV 7 dengan meja 54 itu cuma 12 meter. Di zoom itu sudah sangat kabur. Karena apa? Rekayasa pengaburan menggunakan e-red shop dan premix. Saya bukan sembarang bicara. Itu ada di metadata video CCTV 1379, hafalkan saya. 1379. Padahal kamera mahkota adalah kamera video CCTV 7 dan 9. Polisi yang otak rekayasa, jangan dituduh kami. Kalian itu punya cacat manipulasi. Sejarah manipulasi kalian kasus Jessica Wongso. Ya. Siapa Polda Metro Jaya-nya, Kapoldanya? Tito Karnavian. Dirkrimumnya siapa? Krisna Murti. Kepala lab komputer forensiknya siapa? Saat itu AKBP Muhammad Nual Azhar. Sebagai pendiri Asosiasi Forensik Digital Indonesia, AFDI. Nah, temannya, rekannya yang penipu juga, ya, manipulator juga, barang bukti digital, Christopher Hariman Rianto. Itu pengurus AFDI juga. Jadi inilah bukti bahwa Bareskrim nggak bisa kita percaya, harus kita counter. Kita challenge ilmiah lawan ilmiah di pengadilan. Jadi keputusan atau hasil dari laboratorium forensik Bareskrim bukan keputusan hakim. Ya, bukan final di sini. Gitu, harus kita challenge. Kalau memang jujur, harus siap diuji oleh peneliti lain. Itu ilmiah, repeatable, dapat diulangi oleh orang lain. Compare ya. Maka di situ kebenaran itu. Jangan menganggap bahwa Bareskrim memiliki kebenaran absolut terhadap keilmiahan. Ya, itu masih sepihak, harus di-challenge. Ya, itu kasus Jessica Wongso. Kasus Vina Cirebon yang sekarang 6 terpidana, ya, di penjara seumur hidup. Akibat apa? Manipulasi polisi juga. Polres Cirebon. Kenapa? Kenapa ekstraksi SMS pukul 22.14.10? Hafalkan saya. 22.14.10. Ya. Yang dituduhkan, ya, kejadian pembinihan Pimir Kisiin secara, biar YouTube-nya jangan kena ya, Pimir Kisiin secara bergilir mulai 21.15 sampai 22.30, itu tuntutannya loh oleh hakim. 21.15 sampai 22.30 dituduhkan terjadi serangkaian Pimir Kisiin bergilir, ya, pembunuhan, pemukulan. Tetapi ekstraksi SMS dari HP Vina, almarhum Vina, itu terungkap bahwa pukul 22.14.10 dia masih mengirimkan SMS ke temannya bernama Widi. Nah, hasil ekstraksi SMS itu sengaja tidak digunakan oleh polisi dalam reka adegan atau rekonstruksi. Kalau itu dipakai, maka gugurlah skenario mereka. Dan ini dibiarkan. Mana itu Wamenko yang memperjuangkan kemarin? Yang saya ajari tengah malam. Berapa jam itu saya ajari? Kok diam aja sekarang setelah jadi pejabat? Ya. Jadi itulah deretan. Belum lagi, ya. Siapa itu namanya? Marga Sibuan. Oh, Nah, ya kan? Yang ketiga, ya, kasus 6 laskar FPI yang dibunuh dan dibantai di KM 50, Tol 50. Coba bayangkan. Bukan malah mengumpulkan data selengkap-lengkapnya, tetapi polisi justru meminta atau memerintahkan data HP para saksi di rest area KM 50 itu untuk dihapus. CCTV dihapus. Gendangan darah di rest area KM 50 itu justru dibersihkan, bukan di polis lain. Dan rest area KM 50 yang baru berdiri selama setahun itu dibongkar. Itu Kapoldanya itu, ya, siapa itu? Imran Fadil Imran itu harus bertanggung jawab itu. Kalau kasus Jessica Wongso, Tito Karnavian dan Krisna Murti. Kasus KM 50 itu Fadil Imran dan Dirkrimumnya siapa itu? Bayangkan. Udah begitu, ya, bayangkan. Ini pertanyaan logika. Fiber optik, ya, di rest area sekitar 48 atau sekitar KM 50 itu putus katanya 20 jam sebelum kejadian 7 Desember 2020. Tiba-tiba secara mendadak putus di 6 Desember 20 jam sebelum kejadian. Logis nggak ini Pak Prabowo Subianto? Coba, ya, 6 nyawa anak manusia sudah tidak bisa kembali lagi kepada keluarganya.
Pak Prabowo buka lagi kasus ini, Pak. 6 nyawa anak manusia dengan secara membabi buta dibantai dan sempat dituduh sebagai pelaku, tersangka, sempat tersangka. Dan 2 polisi yang menjadi terdakwa itu divonis lepas. Divonis lepas Muhammad Fikri Tawainela dan Fikri Ramadan Tawainela dan siapa satu lagi itu lupa saya. Yusmin Ohorela divonis lepas. Karena apa? Ya karena tidak ada bukti yang sengaja mengcounter mereka. Rekonstruksi yang dilakukan polisi hanya berdasarkan murni pada kesaksian kedua terdakwa polisi tersebut. Tidak melibatkan keluarga, FPI, dan lainnya. Bagaimana keadilan itu bisa dicapai kalau hanya baik persidangan maupun rekonstruksi hanya didasarkan pada kedua terdakwa polisi tersebut. Coba, itu kan sepihak Pak Prabowo Subianto. Saya meminta Pak Prabowo Subianto, buka lagi kasus ini. Tangkap itu Fadil Imran dan siapa itu, Dirtipidumnya itu, Dirkrimumnya itu. Sama seperti kasus Jessica Wongso, ya, tangkap itu Tito Karnavian dan Krisnamurti yang sudah memanipulasi barang bukti digital sehingga Tito Karnavian bisa menjadi Kapolri saat itu. Gitu. Ya, itulah deretan ya bagaimana polisi ya, Bareskrim, lapor forensik itu memiliki deretan catatan manipulasi. Jadi kalau kasus ijazah Joko Widodo ini mengatakan bahwa hasil lapor forensik itu sudah final, salah besar. Catatan manipulasi itu sangat bau, ya sangat menyengat di hati masyarakat. Begitu, Bang. Oke. Terima kasih Bang Rismon. Itu secara akademik karena Bang Rismon adalah Oh ya, belum lagi kasus Sambo, ya. Kasus Sambo, ya. Kalau kita menerima begitu saja hasil polisi pada saat itu Polres Jakarta Selatan, ya, bahwa terjadi katanya tembak-menembak, terjadi pimirkisiin. Ternyata kan salah. Akhirnya kan salah. Setelah ada desakan publik, ternyata tidak ada tembak-menembak tersebut. Joshua adalah korban. Ya, untung ada whistleblower yang bernama Eliezer. Oleh karena itu di kasus ijazah palsu Joko Widodo ini kami meminta kepada Pak Kasmujo, jadilah whistleblower Pak, ungkapkan bahwa Bapak sebenarnya masih asisten dosen. Yang tanda tangan Bapak sebagai asisten dosen itu tidak bernilai atau tidak memiliki otoritas apapun untuk membimbing akademik, apalagi membimbing skripsi. Jujurlah Pak Kasmujo, demi catatan sejarah Republik ini. Biar kita koreksi sejarah Republik ini, jangan dibiarkan bengkok hanya karena Bapak memilih untuk diam dan merahasiakan segala sesuatu. Oke, gitu ya. Oke, ini Bang Petrus sudah hadir, Bang. Ya, udah Bang. Bang. Sini, Bang. Kursi Sini saya aja, Bang. Enggak apa-apa, Bang. Kursi saya lagi. Ya, Tetap. Pak Petrus agak majuan, Bang. Nah, itu deh. Kita mau konferensi pers di sini aja. Di sini aja. Sini aja, di sana nanti nggak terkendali. Di sana nggak terkendali. Udah. Nanti tambahan sana lagi. Di sana nanti ya. Ya. Sana lagi nanti. Oke. Ada orang nggak di sana? Enggak tahu, Bang. Bang Alkatiri sinilah, Kak. Saya kan sudah ngomong tadi. Oh ya. Iya. Lanjut ya. Mungkin ini audionya dikasih. Oh. Karena beliau sudah hadir. Kecil benar. Jadi Bang Rismon menerangkan tentang digital forensik dan perbandingan dengan kasus-kasus yang lain seperti kasus Vina, kasus Sambo, kasus KM50 dengan kasus ijazah Jokowi, dan kesimpulannya adalah justru dari pihak aparat yang bermasalah. Nah, di sini hadir Bang Petrus, beliau adalah kuasa hukum Bang Rismon hari ini. Bang Petrus, kemarin dari Mabes Polri sudah mengeluarkan ijazah, hasilnya adalah ijazah Pak Jokowi identik. Mohon tanggapannya sekaligus pernyataan kehadiran Bang Rismon hari ini, Pak Petrus. Baik, kalau terkait keputusan Bareskrim, terutama menghentikan penyelidikan, Ya. bagi kami itu keputusan yang terlalu tergesa-gesa, sangat prematur. Prematur lah. Karena pada saat yang bersamaan ada 3 atau 4 pakar, ya. Pakar itu siapa? Mas Roy Suryo, Dr. Rismon,
Dr. Tifa, dan juga ada 2 advokat, 3 advokat malah. Ya. Mereka berdasarkan penelitian dan keilmuannya menduga bahwa ijazah yang dimiliki atau dipegang oleh ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM yang tercatat atas nama Jokowi itu diduga sebagai palsu. Ya. Dan hasil analisa mereka itu bersumber dari ijazah yang dimunculkan oleh Dian Sandi ya, Dian Sandi. Nah, jadi seharusnya Bareskrim sebelum melangkah lebih jauh, undanglah atau panggillah Dr. Rismon, Roy Suryo, Dr. Tifa dan kawan-kawan dan juga si Dian Sandi ini untuk didengar keterangannya dan diteliti, ya diperiksa hasil temuan mereka untuk menjadi pembanding. Karena di satu pihak ada yang menyatakan asli, di pihak lain ada yang menduga itu palsu. Tapi kelompok ini dilewatkan, sehingga memperlihatkan kepincangan penyelidikan di Bareskrim dan sikap berpihak Bareskrim terhadap kepentingan Jokowi. Ini yang kita menyampaikan protes, ya. Dan hari ini pihak pelapor akan mengajukan surat meminta gelar khusus. Tetapi bisa saja kelompok masyarakat lain akan menjadikan temuan Dr. Rismon dan Roy Suryo dan kawan-kawan ini, mereka bisa bikin laporan masyarakat, mereka bikin laporan baru, supaya ini dibuka kembali. Karena penghentian penyelidikan itu kan bukan harga mati. Setiap waktu bisa dibuka kembali asal ada hal baru. Hal baru itu apa? Hal baru itu temuan Dr. Rismon, temuan Roy Suryo, dan Dr. Tifa, itu harus menjadi bukti yang harus dipertimbangkan karena ini ada kaitan, ada kait-mengkait secara langsung. Nah, kemudian terkait kehadiran Pak Rismon hari ini, ya, beliau karena diundang oleh Polda Metro Jaya di Kamnek terkait dengan laporan delik aduan yang disampaikan oleh Jokowi, ya karena namanya diundang sebagai warga negara punya kewajiban moral untuk memenuhi undangan itu dan siap untuk memberikan klarifikasi sepanjang klarifikasi itu relevan dengan apa yang diketahui oleh Dr. Rismon. Karena apa? Karena di dalam laporan Jokowi atau pengaduan Jokowi itu ada satu hal yang aneh. Apa itu, Bang? Keanehannya, judul daripada pengaduan itu adalah terkait delik aduan. Delik aduan itu hanya menyangkut pasal-pasal yang kalau dalam pengaduan Jokowi ini kan pasal tentang pencemaran nama baik dan atau fitnah. Tetapi ada 2 pasal yang menyangkut delik biasa yang tidak bisa masuk dalam kategori pengaduan. Tetapi kenapa ini bisa nebeng masuk di situ? Itu yang banyak orang curiga, termasuk kami sendiri curiga. Pasal ini merupakan pasal tumpangan untuk mengkriminalisasi. Karena pasal ini berpotensi orang bisa ditahan. Ya. Nah, itu yang kita akan juga menyampaikan keberatan di hadapan penyelidik dan kita minta klarifikasi. Nah, klarifikasi hari ini bukan hanya klarifikasi dari yang dipanggil yaitu Dr. Rismon, tetapi Dr. Rismon juga bisa meminta klarifikasi dari pihak penyelidik tentang apa maksudnya masuknya 2 pasal ini. Gitu. Tuduhannya bahwa 2 pasal ini adalah memanipulasi dokumen, tetapi ternyata di dalam pengaduan pun ada manipulasi pasal-pasal. Jadi ini sudah tidak fair dari sekedar membuat pengaduan saja, ini sudah tidak fair. Itu kira-kira. Oke. Bang, apa persiapannya hari ini untuk mendampingi Dr. Rismon, Bang? Oh, persiapannya ya mungkin sekitar 20-30 advokat sebagai kuasa hukum, ya sebagian dari 60 lebih atau 70 lebih advokat itu hari ini hadir untuk melakukan pendampingan dan memberikan dukungan moral. Oke. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Al-Katiri. Bang Al-Katiri, audionya, Bang. Izin. Gimana masangnya gini? Ya. Kurang tinggi nggak? Oh, enggak. Jatuh. Maaf keringat. Oh, okay. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru datang, hujan ya, luar biasa. Satu hal lagi saya tambahkan,
apa namanya itu kejanggalan yang nampak, yaitu satu di antaranya di Bareskrim kemarin, yaitu Egy Sujana dari TPUK itu sebagai pelapor. Ingat ya, sebagai pelapor, ya kan, sebagai pelapor di dalam dumasnya. Tetapi malah pelapor ini yang diselidikin. Ini menarik ini. Masyarakat melapor, bukannya terlapornya yang diselidikin, tapi pelapornya. Terbukti dari pernyataan kemarin dengan tegas bahwa kami telah memeriksa di AHU, Dirjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM, ya kan, yang ternyata TPUA tidak terdaftar. Apa hubungannya? Kecuali kita terlapor loh ya. Jadi masih dicari celah-celah bahwa kami yang salah. Padahal pada waktu mengajukan pengaduan itu tidak direferkan ke anggaran dasar, anggaran rumah tangga, itu orang per orang, ya kan, yang melaporkan. Bahkan tim itu memang nggak ada, mau dicari di AHU, bukan organisasi, bukan perkumpulan. Nah, itu salah satunya. Yang kejanggalan kedua yang menjadi pertanyaan seluruh rakyat Indonesia, kenapa 2 hari ini sebelum diumumkan barang bukti itu ambil. Padahal barang bukti itu ada aturannya. Jika barang bukti itu untuk dilaboratoriumkan, maka ada syarat di situ. Ada syarat di situ. Yaitu ada permohonan dari penyidik atau instansi yang membutuhkan di laboratorium. 2, ada laporan atau pengaduan dengan nomornya. Kemudian ada BAP, baik BAP pelapor, BAP saksi, dan lain-lain. Kemudian ada LABJU. Apa LABJU itu? Adalah laporan kemajuan. Yang paling utama harus ada berita acara penyitaan. Jika itu tidak ada, maka harus ditolak oleh laboratorium. Siapa yang bicara adalah perkap mereka sendiri. Jelas dari perkap mereka itu sendiri. Yang dinyatakan di situ bahwa jika tidak lengkap syarat-syarat pengajuan laboratorium itu, maka harus dikembalikan. Itu diantaranya ya. Tidak terlalu banyak, jadi itu mungkin ada lagi, cuma oke lah. Bung Jimmy aja. Oke, aku tambahkan ya. Ya, izin ya, Bang Petrus. Hanya konsen untuk nanti aja. Jadi hari ini kita kuasa hukum atau penasihat hukum dari Rismon khususnya akan mendampingi Rismon memenuhi undangan ya. Ini baru undangan klarifikasi yang katanya sudah dipanggil 1-2 kali, tapi panggilan itu tidak landing secara mantap yang bersangkutan. Oleh sebab itu hari ini kita akan dampingi beliau. Kira-kira pertanyaan apa? Tadi Bung Petrus sudah mengatakan, koordinator kita, bahwa ada perluasan pasal. Ini kita nanti pastikan ya, Bang Petrus. Tadinya pasal 310 itu adalah apa namanya, pencemaran nama baik, tapi kita dengar dari konferensi pers dari Kabid Humas di sini berkembang menjadi pasal 32 dan 35. Pasal itu bukan kita takutkan, tapi pasal itu sangat pasal cantik kan itu untuk ada penahanan dan segala macam. Nah nanti yang utama adalah kita klarifikasi itu. Kenapa pasal ini bisa melompat ke pasal yang lain? Itu yang utama. Itu yang utama. Kalau 310 bolehlah. Dan ini masih undangan loh. Belum menjadi panggilan, masih taraf yang paling dasar. Dan klarifikasi. Nah saya kira kami tim hukum mengawal ini yang utama hari ini. Jadi kita belum masuk ke materi yang terlalu jauh, terlalu dalam. Tapi mari kita klarifikasi dulu tentang yang kita dengarkan berita atau kabar yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya sesuai dengan laporan Pak Jokowi delik aduan tersebut. Saya kira itu fokusnya. Jadi kami tidak mau mengembang dulu ya untuk hal-hal yang lain. Saya kira begitu.
Iya, silakan nanti. Oh, boleh. Masing-masing kuasa hukum Ya. kita berikan kesempatan. Kami dari tim hukum sekarang kan para terlapor yang diundang oleh klarifikasi sudah niat baik datang, dan kami juga mengharapkan dari pihak penyidik Polda Metro Jaya untuk sita ijazah tersebut. Kalau kita kasih kemarin dari Humas bilang baru kopi, ya kapan kita mau bisa tahu itu asli atau tidak? Kan aneh. Kita sudah diminta datang, tapi faktanya dari penyidik sendiri nggak berani menyita ijazah, mungkin karena mantan presiden. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Betul itu. Pak Samsin, Oke, ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Petrus, Pak Katiri, Girsang, Pak Mandik, Pak Jemi. Ya, tentunya hari ini sesuai dengan panggilan Polda Metro Jaya pada hari ini tanggal 26 Mei ya 2025 kami akan mendampingi Dr. Rismon di sini untuk klarifikasi, undangan klarifikasi. Tentu ini atas dasar laporan polisi yang dibuat oleh Saudara Insinyur Joko Widodo pada tanggal 30 April 2025 kemarin, berdasarkan ada kejadian yang disebutkan pada tanggal 26 Maret 2025. Jadi di sini kita akan klarifikasi mungkin dari kedua belah pihak ya, dari polisi juga, dari kita juga. Kita akan menuju ke ruangan pemeriksaan untuk Polda Metro Jaya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum. satu pertanyaan Pak. Pak Samsin kemarin saya lihat mendampingi para Ijazah itu harus jadi barbuk nanti. Ijazah itu harus jadi barbuk kan? Tahan sih. Iya. Boleh proses. Kemarin sempat ada yang lama, ada yang cepat. Nah, hari ini gimana Pak? Waduh, kita nggak bisa juga memperkirakan ya, namanya walaupun klarifikasi tentu nanti kita lihat apa yang kita masing-masing pihak klarifikasikan. Ya mudah-mudahan tentunya karena undangan klarifikasi tentunya Dr. Rismon yang datang pada hari ini dengan sukarela, tentu haknya harus dihormati juga. Mudah-mudahan juga pihak yang memeriksa juga memahami hal itu. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Bang Samsin. Bang Juju. Oh, silakan. Dari advokat Yang mau disampaikan. Kita udah siap. Siap tenang. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hari ini adalah pemeriksaan yang dari tim kami yang 5 orang yang terperiksa itu Bang Rismon yang hari ini kelihatannya terakhir ya. Ya mudah-mudahan ya tidak berlanjut. Dan kita harapkan bahwa apa yang diterangkan oleh Bang Rismon nanti paling tidak terkait dengan pemeriksaan atau keputusan Barreskrim pada 2 hari yang lalu, bahwa keputusan identik itu tidak merupakan suatu keputusan final terhadap keputusan ijazah yang diduga palsu itu. Oleh karenanya, kita berharap bahwa nantinya keterangan Pak Rismon itu akan menambah wawasan pihak penyidik, begitu ya, untuk menyelidiki lebih lanjut bahwa tidak melulu hasil final pemeriksaan dari pihak Barreskrim Polri itu menjadi suatu kepastian hukum. Oleh karenanya masih diperlukan tindak lanjut lebih lanjut ya, baik pemeriksaan para saksi ini, terutama para saksi ahli yang bisa menjadi pembanding pada pemeriksaan nanti, menjadi terang benderang tentang keabsahan ijazah Jokowi seperti itu. Jadi ini sekali lagi bukan merupakan hasil final ya, bahwa dikatakan oleh pihak Barreskrim bahwa ini adalah ijazah asli Jokowi yang sudah asli. Demikian. Cukup ya. Kita juga udah panggilannya jam 9:30. Itu udah lewat. Mau masuk para kuasa hukum? Ada nama gue. Kawal teman-teman ya. Tambahan, saya juga nggak ada di situ, tapi nggak apa-apa. Audio aja. Oh, Izin Pak ya. Ya teman-teman, ini kita mau silakan. Saya diberikan pertanyaan yang sangat banyak ya. Dengan pasal-pasal 310, 311 berkaitan dengan pencemaran nama baik dan fitnah, dan 6 pasal berkaitan dengan ITE. Jadi ini Pasal memang 45. pasalnya panjang, banyak sekali, melebihi pasal-pasal bahkan untuk koruptor, ya kan?
Saya tadi ditanyakan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan metode-metode ilmiah yang saya kaji, tetapi ada sejumlah jawaban, sejumlah pertanyaan yang saya tidak berkenan untuk saya jawab, ya karena itu berkaitan nanti dengan hal-hal teknis, bagaimana saya mengkaji secara ilmiah apa yang saya teliti berkaitan dengan ijazah lembar pengesahan Pak Joko Widodo yang kami dapatkan langsung dari UGM maupun dari ijazah yang diupload oleh saudara Dian Sandi. Ya, gitu. Berarti hari ini dipanggil sebagai terundang. Undangan klarifikasi. Klarifikasi tentang berkaitan dengan pelaporan oleh Pak Joko Widodo ya pada tanggal 30 April. Ya. 30 April 2025. Itu juga pertanyaan itu soal 97. Ya, naik ya. Tadinya 70, naik 97. 97 totalnya ya. Pertanyaan banyak sekali. Iya. Iya. Ya, terkait dengan akun X saya juga, ya, akun X @sianiparismon dan akun diskusi saya dengan Pak Roy Suryo di Diskursus ya, di Diskursus.net. Berikut juga dengan sejumlah video saya di akun saya di Balige, akun YouTube Balige Academy, di mana saya mengkaji, menganalisa lembar pengesahan dan skripsi lembar pengesahan skripsi dari Pak Joko Widodo ya terkait dengan algoritma yang saya gunakan, metode-metode ya. Jadi saya ya terangkan sedikit yang dibutuhkan gitu Pak. Kemudian artinya kan bukan menjadi terlapor. Nah ini sebenarnya terlapornya ini siapa, sudah diungkap apa belum dari penyidik Polda Metro Jaya? Belum ada ya, masih dalam tahap diselidiki sepertinya siapa terlapornya. Tapi untuk dari Joko Widodo melaporkan orang-orangnya, nama-namanya berarti siapa? Saya tidak tahu, belum ada. Ya. Tapi Bang, dalam laporannya Pak Jokowi kan dalam kronologisnya disebutkan nama sahnya ada nama abang itu. Oh, nggak ada ya. Inisial, kalau di undangan klarifikasi nggak ada. RS. Tidak jelas siapa. Nah, siapa RS itu kita masih belum tahu ya. Ya, mungkin saya tambahkan, memang yang beredar di media muncul sejumlah inisial nama, tetapi yang kami jadikan patokan bukanlah apa yang beredar di media, tetapi yang secara de jure ada dalam undangan klarifikasi. Dan dalam undangan klarifikasi itu hanya disebutkan penyidik sedang melakukan penyelidikan sejumlah dugaan tindak pidana, di antaranya tadi disebutkan 310 KUHP, 311 KUHP, ada juga pasal 27A Undang-Undang ITE, dan juga pasal 35 dan 32 Undang-Undang ITE. Berkaitan dengan peristiwanya juga belum jelas, hanya disebutkan di 26 Maret 2025 dan juga tidak dijelaskan siapa terlapornya. Hanya memang kalau pelapornya jelas disebut IRH Joko Widodo begitu. Kemudian apakah sudah ada undangan lainnya setelah ini dari untuk mengklarifikasi dari laporan? Oh, kami pikir cukup ya, karena ini kan sifatnya undangan klarifikasi, bukan panggilan polisi. Sehingga kalau apa yang diminta untuk diklarifikasi sudah dijelaskan dan dalam batasan-batasan yang kami anggap cukup untuk memberikan klarifikasi, ya sudah. Karena kami menilai memang tidak ada perkara pidana di sini. Ini adalah perkara di mana klien kami seorang ilmuwan menggunakan metode ilmu yang dikuasai, Pak Rismon dalam hal ini, memberikan pandangan-pandangan yang sifatnya saintifik. Dan itu juga yang dilakukan oleh Pak Roy, juga Dr. Tifa, sehingga saya kira sekali klien kami diklarifikasi ya cukup sudah, nggak ada lagi yang perlu diklarifikasi. Mau apa lagi begitu loh. Ya, dan kami memang tidak menerima undangan-undangan lagi setelah ini ya, belum ada. Dan kami harapkan penyidik juga menghentikan persoalan yang berkaitan dengan apa yang hari ini dituduhkan pada klien kami. Saya kutip saja ya pendapat Pak Jimli Asidiki, kalau soalnya itu adalah soal ijazah, ya diselesaikan ke PT UN. Tapi karena ini lebih dari 90 hari, ya diselesaikan di peradilan negeri. Dan hari ini di pengadilan negeri sudah bergulir dua perkara sekaligus. Yang pertama di pengadilan negeri Surakarta yang digugat oleh Pak Dr. Muhammad Taufik. Yang kedua ada di pengadilan negeri Sleman. Artinya semestinya kalau kita mau ya fokus kepada penegakan hukum dan menghormati kaidah hukum,
penyidik ya harus menghormati Perma nomor 1 tahun 1956, di mana jika ada perkara berdata beririsan dengan apa yang mereka anggap ada perkara pidana, ya di hold dulu, ya dihentikan dulu perkara penyelidikannya dan fokus menunggu putusan pengadilan perdata hingga memiliki kekuatan hukum yang tetap begitu. Jadi kami pikir klarifikasi yang kami berikan sebagai bagian dari warga negara yang kooperatif memenuhi undangan dari penyidik sudah cukup begitu. Oke, kalau Bang Rismon sendiri nanti kalau misal diundang sebagai terlapor, apakah akan memenuhi panggilan untuk melakukan pemeriksaan? Ya pasti ya, kita harus menghargai ya proses hukum. Dan ada tadi pertanyaannya salah satu ya, atas otoritas apa gitu ya. Atas otoritas apa Anda meneliti skripsi dan ijazah Pak Jokowi ya, sebagai seorang peneliti ya, penulis buku ya, maka karena ini berkaitan dengan bidang keilmuan saya sebagai peneliti bebas ya, independen ya, tidak subjektif, tanpa harus memiliki otoritas apapun. Seorang pengkaji atau peneliti itu harus bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Gitu. Oke, ada yang lain? Menurut tadi ada 97 pertanyaan, ya. Banyak yang tidak sesuai dengan agak maju Bang, ya. Sesuai dengan diminta klarifikasi. Ya. Dari 97 pertanyaan banyak yang di default tadi, jadi kita nggak jawab karena nggak ada hubungan dengan pemanggilan, jadi keanehan gitu. Klarifikasi dapat ditanya yang lain-lain. Tapi nggak ada kepentingan di belakang aja. Bang itu sih pengacaranya. Kita nggak penting. Kita ini pengacara semua. Bang, maju boleh Bang? Maju lagi Bang. Pertanyaan seperti disampaikan dari 97. Ya, dari pagi sampai sekarang hampir seharian kita di dalam. Iya. Tugas kami selaku penasihat hukum hanya meluruskan hal-hal yang kami janggal. Di antaranya cara menjawab dari klien kita Rismon seperti apa. Ya kita jawab secara hukum juga. Jadi tidak terlalu melantur kemana-mana. Ya, contoh tadi yang kita soroti tentang pasal yang kita dengar selama ini kan laporan dari pelapor dan aduan dari pelapor itu pasal 310 311. Tapi begitu kita cek dari dalam ada mengembang pasal 35, pasal 32, pasal 27A itu yungto semua. Jadi sepertinya klien kami ini atau Dr. Muhammad Rismon ini sudah dikepung oleh beberapa ayat yang menurut kami tidak seharusnya dilakukan seperti itu. Itulah hari ini nasihat kami terhadap penyidik juga terhadap Rismon juga. Nah itu tugas kami hari ini. Selanjutnya ya kita tidak bisa berkomentar apa dulu. Kita tidak bisa beradukan apa dulu. Apakah seperti tadi kan? Apakah ada panggilan seharusnya? Ya kita tidak tahu. Hari ini jangan lupa klarifikasi. Jadi hanya klarifikasi. Ada pertanyaan kepada klien kita Rismon, ya diklarifikasi. Kalau nggak benar ya kita katakan benar. Contoh kan awalnya kan video 28 April itu tidak berhubungan dengan klien kami ini. Bahkan klien kami ini Rismon, Tipa dan Roy itu ada di Jogja. Nah, jadi kita kalau bersumber dari itu sebenarnya semua pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Nah, itu kasarnya begitu. Tapi alangkah baiknya kooperatif sekali rekan kami atau klien kami Rismon hari ini sangat kooperatif, menjawab apapun dijawab. 97 pertanyaan itu. Saya kira mungkin dari saya gitu ya. Iya, tambahan ya, kenaikan tadi dari 1797, kenapa sebagian tidak kami jawab? Kami mengikuti prosedur KUHAP, karena di dalam KUHAP orang diperiksa itu hanya yang dia tahu, dia alami dan dia dengar sendiri. Sehingga ketika ada peristiwa-peristiwa yang dipertanyakan kepada Pak Rismon yang tidak dialami, dilihat dan didengar sendiri, tentu hak klien kami untuk tidak menjawab, dan justru juga kewajiban klien kami untuk tidak menjawab. Karena apa? Kalau memaksakan menjawab peristiwa yang kita tidak ada dalam peristiwa itu namanya dusta, begitu ya? Iya. Dan nanti testimoni the auditu tidak bernilai. Iya, betul. Cukup ya. Makasih ya. Ya, saya kasih. Mohon doanya ya buat Pak Rismon. Ya semuanya. Yuk. Ayo. Siapa? Ke sana. Oh, ya. Nah itulah sekilas dari nanti kita masih lanjut. Bang Petrus. Sebelah sini aja. Kita akan wawancara dengan tim yang lain daripada Bang Rismon dan kawan-kawan. Mungkin Bang Petrus dikit Bang Petrus.
Mesti pegang ini juga. Iya. Oke, terus. Agak mundur sedikit, Bang. Sip. Bang Petrus, kira-kira apa langkah dari kuasa hukum Rismon setelah ini, Bang Petrus? Apakah hanya menunggu atau ada langkah-langkah yang lain? Kita tetap berusaha untuk meminta kepada penyidik Polda Metro Jaya supaya penyelidikan atas pengaduan Jokowi dihentikan. Dasarnya apa, Bang Petrus? Dasarnya pertama, apa yang disoal oleh Jokowi melalui pengaduannya tanggal 30 April kemarin adalah apa yang sebetulnya diperjuangkan oleh Dr. Rismon, Mas Roy Suryo, Dr. Tifa dan kawan-kawan ini adalah hal-hal yang menyangkut kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Ya. Jadi apa yang diperjuangkan oleh Jokowi menyangkut pencemaran nama baik itu adalah kepentingan pribadi dia. Sementara yang diperjuangkan oleh Dr. Rismon dan kawan-kawan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Misalnya kalau bicara tentang perdebatan mengenai ijazah Jokowi itu palsu atau asli, itu berarti masyarakat sedang memperbincangkan persoalan kepemimpinan nasional. Ya, bagaimana seorang presiden diduga menggunakan ijazah palsu, sementara kelompok masyarakat lain menyatakan bahwa itu asli. Padahal ini menyangkut kepemimpinan nasional selama 10 tahun yang langsung menyangkut lembaga kepresidenan. Di pihak lain ini juga menyangkut lembaga pendidikan tinggi yang namanya UGM. Kalau sebuah lembaga pendidikan tinggi negeri yang sekelas UGM disebut memproduksi ijazah palsu, ini juga jadi soal. Ini yang ingin diluruskan oleh para yang dipanggil ini seperti Dr. Risman, Roy Suryo, Dr. Tifa dan kawan-kawan ini. Karena mereka juga punya keahlian. Mereka meneliti betulkah tuduhan terhadap ijazah palsu digunakan oleh Jokowi ini menurut keahlian mereka. Dan berdasarkan keahlian mereka kan mereka juga sudah punya penelitian dan hasilnya sudah mereka pegang. Tinggal sekarang pembuktiannya. Nah, pembuktian itu yang harusnya di Mabes Polri, Bareskrim kemarin. Cuman sayangnya Bareskrim tidak pernah mengundang ketiga orang ini sebagai narasumber karena mereka sudah punya temuan, sudah punya pegangan bahwa apa yang mereka nilai berdasarkan yang diupload oleh Dian Sandi itu mereka sudah pegang hasilnya. Dan mereka ini sebetulnya saksi kunci untuk menentukan ijazah ini asli atau palsu. Tapi ya kita sangat sayangkan karena Mabes Polri sepertinya menutup jalan. Dia lebih percaya kepada saksi-saksi atau orang-orang yang lebih banyak mungkin membela kepentingan Jokowi. Itu. Ada yang bertanya begini, Bang, bisakah hasil dari Mabes Polri kemarin digunakan untuk menjerat Rismon dan kawan-kawan ini dalam laporannya Pak Jokowi di Polda Metro Jaya? Oh, tidak bisa karena hasil puslapor itu kan adalah soal kecil dari urusan besar yang masih harus dikerjakan oleh polisi. Masih banyak pihak yang harus dia dengar. Kalau soal identik atau tidak itu kan soal kecil. Apalagi dilakukan secara tertutup, publik tidak percaya. Kami pun tidak percaya bahwa itu benar atau tidak. Karena dilakukan secara tertutup, sangat singkat, dan masih dalam tahap verifikasi, ya klarifikasi. Harusnya masuk penyelidikan dulu, ya panggil saksi, sekian saksi, tawarkan saksi pelapor, mau ajukan siapa, atau ada bukti lain. Baru digelar, dan gelar itu duduk sama-sama karena ini bukan perkara kecil, perkara besar. Iya, menyangkut itu tadi kepemimpinan nasional. Masa gelarnya tertutup langsung diumumkan identik. Ini yang publik tidak percaya, terutama sebagian besar masyarakat yang mendukung temuan dari Dr. Risman, Mas Roy dan Dr. Tifa. Oke. Seberapa yakin Pak bahwa teman-teman Dr. Rismon dan kawan-kawan ini memang apa yang disampaikan di depan publik itu adalah bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu? Mereka menduga itu palsu, menduga itu palsu. Dan dasar mereka menyelidiki, melakukan penelitian itu dasarnya dugaan tadi. Dan itu adalah untuk kepentingan umum. Apalagi dalam kaitan dengan
dugaan pencemaran nama baik pasal 310, 311, pasal 27A dan seterusnya itu pasal-pasal yang mempunyai unsur atau alasan pembenar untuk tidak dituntut. Oke. Sepanjang itu menyangkut kepentingan umum, kelima orang ini tidak bisa dituntut. Kenapa yang mereka perjuangkan, apa yang mereka persoalkan itu dalam rangka menjawab perdebatan di tengah masyarakat asli atau palsu. Yang kedua, mereka punya keahlian. Yang ketiga, mereka menjaga kepentingan umum tadi. Lembaga pendidikan tinggi yang namanya UGM dan lembaga kepresidenan. Sangat disayangkan kalau lembaga presidenan itu kemudian ternyata ijazahnya nggak benar. Itu yang mengundang 3 orang, 5 orang ini atas kehendak sendiri dengan kepakarannya mereka bekerja. Jadi ini sebetulnya pertarungan kepentingan pribadi Jokowi dengan kepentingan umum yang diperjuangkan oleh Dr. Tifa, Dr. Rismon Sianipar dan Roy Suryo. Oke. Terima kasih Bang atas waktunya. Ya, mungkin Bang Samsir. Ya, Pak Samsir, silakan. Silakan Bang Samsir. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya bersama Abang Girsang ini. Ya, Abang Girsang ini tadi mendampingi pemeriksaan Bang Rismon. Dr. Rismon Sianipar. Boleh dikasih tahu dulu nggak Bang? Saya mau jelasin dulu beliau ini ya. Beliau ini adalah betul-betul aset bangsa ya. Beliau aset bangsa, sarjana tekniknya didapat dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas Teknik Elektro. Kemudian melanjutkan pendidikan di Jepang dalam bidang yang hampir sama dan mendapatkan gelar doktornya di sana. Dia sudah malang melintang di dunia forensik, termasuk juga untuk bidang hukum. Dia juga sudah beberapa kali jadi ahli ya dalam perkara-perkara besar, termasuk juga perkara kopi sianida yang kita ketahui sama-sama, yang baru saja yang telah mengantarkan saudari Jessica Wongso ya ke penjara. Jadi dalam kasus ijazah Bapak Jokowi ini untuk dugaan-dugaan yang berkembang di masyarakat, ini betul-betul menjadi konsennya beliau. Beliau sebagai peneliti, sebagai ahli, sehingga beliau berusaha untuk menyampaikan dan mensumbangsikan ilmunya buat bangsa dan negara ini. Perlu diketahui, ini ada tidak hanya Dr. Risman, tapi Roy Suryo juga dari Universitas Gadjah Mada yang doktor ahli telematika. Mereka juga berusaha untuk menyelidiki untuk yang terjadi dalam keresahan masyarakat ini. Satu lagi, Dr. Tifa juga dari Universitas Gadjah Mada sebagai dokter. Beliau itu begitu menguasai di bidang psikologi, kemampuan ya, psikologis, dokter, hampir dokter beliau itu, sehingga mereka punya tanggung jawab moral yang sangat besar untuk menyelidiki keresahan-keresahan yang ada di masyarakat ini yang sudah lebih dari 2 tahun, dan juga sudah mengantarkan orang-orang yang belum jelas untuk ijazah ini asli atau palsu, mereka sudah masuk penjara. Itu ada Bambang Tri dan Gus Nur. Jadi tentunya negara kita adalah negara hukum. Kita ini orang-orang hukum di sini. Kita juga tidak mau ada sekelompok orang yang membuat kejahatan, tapi orang lain yang dihukum. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Jadi mudah-mudahan perkara ini ya segera terungkap dari apa yang kita dengar tadi dari Dr. Iman dalam hal pemeriksaan ya, undangan klarifikasinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.